Oh ya teman-teman, teman-teman mau mengingatkan terlebih dahulu sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan webinar Self Development Indonesia pada hari ini dengan upload di story IG dan tag Instagram @selfdevelopmentindonesia beserta tag IG pemateri juga ya. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah menemui waktunya, mari kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Cindy Andika Fiona yang berperan sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Saya merupakan bagian dari internship tim moderator di Self Development Indonesia. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara selesai dan sukses hingga akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pengenalan profil SDI. Selanjutnya adalah perkenalan CV kedua pemateri. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi 3 dan sesi 4. Lalu dilanjutkan lagi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dilanjut dengan sesi dokumentasi, share link absensi peserta webinar, dan diakhiri dengan penutupan. Oke, kita lanjut dengan acara pengenalan profil SDI. Self-Development Indonesia didirikan pada tanggal 17 Januari 2024 di Sidoarjo, merupakan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah naungan PT Self-Development Indonesia dengan keputusan Menkumham RI terdaftar di Kemnaker RI, Komdigi dengan penyelenggara sistem elektronik dan SDI Self Development Indonesia telah resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKRI dengan dan saat ini SDI berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur yang bergerak di bidang training, pendidikan, coaching, dan consulting bersifat perorangan, organisasi, komunitas, perusahaan, atau instansi atau lembaga yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa cek di Instagram @selfdevelopmentindonesia atau akses di link.id/selfdevelopmentind. Jangan lupa juga untuk follow media sosial Self Development Indonesia supaya nggak ketinggalan update info event SDI terbaru ya. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan kedua pemateri yang akan hadir mengisi webinar kita pada sesi di
malam hari ini. Saya akan membacakan CV-nya. Dimulai dari pemateri pertama, yaitu Coach Olivia Rideta Citra Wijaya. Olivia meraih banyak gelar akademik dan non-akademik. Olivia SAK, CPS, R, CCCR, CNLPP, CSM, CPC, CS, CES, CPPD, CMH. Membuktikan keahliannya dari bidang mental health, NLP practitioner, keuangan, komunikasi, pelayanan, MC, dan desain. Berpengalaman menjadi pembicara dimulai dari menjadi pembicara di Kaltim TV pada tahun 2014 hingga saat ini sudah menjadi pembicara di berbagai bidang, mulai dari personal branding, keuangan, perpajakan, hingga public speaking. Mempunyai karya 16 buku kolaboratif dan 9 publikasi komunikasi termasuk jurnal, Scopus, dan satu karya buku internasional yang diterbitkan di Malaysia. Dengan segudang prestasi baik akademik dan non-akademik, Olivia saat ini berstatus pegawai tugas belajar S2 Kementerian Keuangan di Universitas Erlangga dengan beasiswa Komdigi. Siap membantu Anda meraih mimpi. Oke, itu dia perkenalan dari pemateri pertama kita, yaitu Coach Olivia. Kita lanjut ke perkenalan pemateri sesi selanjutnya, yaitu Coach Harry. Heri Yulianto, CHRM, CTSDI, SE, MSI, MA, PhD, Hons, seorang trainer, akademisi, dan praktisi. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, program Magister Sains Universitas Gadjah Mada, dan program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Adapun riwayat dan sertifikasinya cukup banyak. Saya tidak bisa menyebutkannya karena ratusan ya. Dan kalian bisa lihat di layar, karena kalau saya sebutkan semuanya bisa sampai besok nggak selesai. Masya Allah ya, coach kita yang kedua ini luar biasa sekali prestasinya. Dan salam kenal buat Coach Heri Yulianto. Oke, itu dia pengenalan profil CV dari kedua pemateri kita yang luar biasa. Wah, keren-keren kan ya? Gimana nih para peserta? Pasti udah nggak sabar untuk ingin segera memulai belajar. Langsung aja kita mulai materiannya kepada pemateri yang pertama, yaitu Coach Olivia Rideta Citra Wijaya, SAK, CPS, CCC, CTSDI yang merupakan public speaker, trainer, MC, dan ASN yang akan membawakan materi dengan tema Public Speaking for Career. Halo Coach Olivia, apa kabar? Sudah ada di sini kah? Halo Coach Cindy. Mohon maaf Kak Cindy ya. Semoga kedepannya jadi coach juga. Apa Amin. kabar Kak Ya. Cindy? Kabar aku baik, Coach. Semoga Coach juga baik dan sehat-sehat ya. Apa Ya udah siap? wajahnya cerah banget, Masya Allah malam hari ini. Ya, secerah dan seglowing Coach juga sih sebenarnya. Oke, Coach. Udah semangat nih untuk materian pada malam hari ini? Udah siap? Semangat sekali Kak Wah, Cindy. luar biasa, Coach. Oke, langsung aja dimulai, Coach. Tanpa perlu berlama-lama lagi. Silahkan, Coach. Terima kasih Kak Cindy dan juga tim SDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Mhm. Apakah sudah tampak di layar? Boleh dibantu responnya di kolom chat atau boleh bersuara?
Sudah coach, sudah tampil. Oke. Baik, Assalamualaikum. Saya awali lagi ya. Ini baru tampil layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang sudah hadir di Zoom webinar malam hari ini. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak buat para peserta yang sudah meluangkan waktu malam harinya untuk belajar luar biasa. Karena besok kita mulai beraktivitas lagi ya hari Senin. Jadi ini para pembelajar sejati banget nih. Dan terima kasih juga buat tim SDI yang sudah menjadi wadah jembatan untuk kita bisa bertemu dan belajar malam hari ini. Jadi teman-teman, malam hari ini tema besarnya adalah tentang public speaking for career. Nah, saya bawa ke tema khusus nih ke jago presentasi. Jadi malam hari ini kita akan bahas gimana sih kita bisa jago presentasi. Dan grand why-nya, kenapa? Kenapa harus jago presentasi gitu ya? Karena siapa sih di sini yang gak pernah presentasi? Kalau kita refleksikan, pasti kita pernah. Hampir tidak ada orang yang mungkin pernah bersekolah itu nggak pernah presentasi. Jadi presentasi it's like part of our life. Maka di sini skill untuk bisa jago presentasi adalah skill fundamental yang harusnya kita miliki. Untuk apa? Untuk kita bisa meningkatkan karir kita. Karir ini tidak hanya mungkin yang sudah bekerja, yang masih menjadi mahasiswa, itu juga karirnya berarti untuk gimana sih caranya kita dapat nilai terbaik. Dan pasti banyak presentasi juga gitu ya. Dan ketika kita jago presentasi, itu akan meningkatkan kredibilitas kita, rasa percaya diri kita, dan kalau kita jago juga nih presentasi gitu ya, deliver ide kita, kita juga akan bisa menambah relasi profesional dan mengajak orang akhirnya mendukung ide kita atau bahkan membeli produk kita kalau kita seorang entrepreneur gitu ya. Jadi jago presentasi ini sangat penting untuk kita miliki di era yang saat ini. Bahkan kalau kita live TikTok, kita jualan produk itu juga sebenarnya merupakan bagian dari presentasi, presentasi produk, apapun produknya. So today bersama saya 30 menit ke depan, Olivia Rideta Citra Wijaya. Ini dia gelar akademik dan non-akademik saya, dan saya udah tersertifikasi Alhamdulillah menjadi public speaker di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia, lembaga-lembaga besar termasuk SDI, ISQ, IPSA. Nah, ilmu yang saya bagi di sini, Masya Allah ini saya dapat juga dari lembaga-lembaga yang teman-teman kalau mau ikut gitu ya, itu harus bayar puluhan juta rupiah. Tapi di sini di SDI teman-teman bisa dapat, Masya Allah hari ini diberi kemudahan mendapat manfaat secara mudah sekali ya melalui SDI. Terima kasih SDI. Dan saya sudah tersertifikasi sebagai seorang trainer dan sebagai seorang konten kreator dan alhamdulillah sudah menulis lebih dari 16 buku. Satu buku yang tadi dikatakan Coach Cindy ya terbit di Malaysia tahun ini. Judulnya Digital Communication. Jadi memang saya punya passion di komunikasi. Saat ini sebagai motivator juga ya, karena saya banyak meretas batas diri. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini bukan siapa-siapa, tenang aja, nasib bisa berubah. Karena dulu saya juga bukan siapa-siapa dan alhamdulillah sekarang bisa meraih banyak prestasi. Saat ini status saya adalah ASN, mungkin ada yang ASN juga di sini. Hello yang juga menjadi awardee dari Kementerian Komunikasi dan Digital S2 jurusannya Media dan Komunikasi di Universitas Erlangga. Lebih jauh kalau kita mau kolaborasi, mau kenalan, mau belajar, langsung meluncur aja ke SID/Olive Wijaya. Di situ portofolio saya cantumkan semua di situ ya. Lanjut, hari ini saya mau kasih bonus ya ke teman-teman yang bikin Instastory nih nge-review tentang acara hari ini. Tinggal tag aja saya dan langsung saya kasih e-booknya ke teman-teman semua secara free gratis gak dipungut biaya apapun. Cukup bikin Instastory aja. Because sharing is caring. Nah, oke. Instagram saya Olive Wijaya double A ya teman-teman. Jadi jangan salah nanti ngeteknya malah Olive Wijaya A-nya satu ya. Ini ada Olive Wijaya double A. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Karena waktunya 30 menit, kita agak padatkan ini semua ya teman-teman. Jadi teman-teman ada data dari CNBC News bahwa
75% orang dewasa itu dia takut berbicara di depan umum. Jadi kalau Anda hari ini masih takut, it was okay. Karena 75% orang juga mengalaminya. Jadi ini bukan Anda yang unik atau Anda yang berbeda ya. Memang rata-rata mengalami hal ini. Fun fact-nya ya, orang-orang sukses itu jago presentasi ya. Di sini kalau teman-teman tahu kenal siapa sosok mereka, boleh boleh teman-teman tulis di kolom chat. Kira-kira siapakah sosok-sosok ini? Ya. Kalau teman-teman tahu, mereka semua ini adalah orang-orang yang jago presentasi. Kalau kita mau sukses, semua dari kita pasti pengen sukses ya. Sebenarnya caranya gampang. Kita tinggal amati bagaimana mereka sukses, kita tiru dan modifikasi dengan kondisi kita saat ini. Nah, orang-orang ini punya kesamaan pola, teman-teman. Mereka orang-orang yang jago public speaking. Dan of course, mereka juga jago presentasi. Kita akan fokus salah satunya ke sini. Ini adalah siapa? Pak Tung Desem Waringin. Ya, beliau itu berbicara 2 sampai 3 jam dibayar ratusan juta rupiah. Jadi public speaking ini nggak bisa sama sekali diremehkan, teman-teman. Termasuk Pak Helmi Yahya, Raja Kuis Televisi, Warren Buffett, Raja Investor Dunia. Bidang-bidangnya beda-beda, nggak semua di komunikasi, tapi mereka semua punya skill komunikasi yang sangat mumpuni. Ya, baik Pak Barack Obama di bidang pemerintahan, saat ini Mary Riana mengawali dari motivator juga akhirnya terjun menjadi staf ahli dipilih karena kemampuan salah satunya kemampuan komunikasinya. Dan otomatis ini siapa? Steve Jobs. Nah, teman-teman, dan ini sejalan datanya ya. Ini data dari LinkedIn ya. Siapa yang nggak tahu LinkedIn ya? Ini adalah sumber terpercaya. The most in demand skills in 2024 atau skill yang paling banyak ya diperlukan di tahun 2024 adalah nomor satu apa teman-teman? Komunikasi ya. Ini ada 10 hal lain karena kita berbicara tentang career ya, tentang karir. Jadi apa sih kalau kita mau mencapai puncak karir itu yang lagi hype, lagi dibutuhin? Ternyata the top tier-nya itu tetap komunikasi ya. Dan ada hal-hal lain yang mendukung komunikasi tersebut. Di another journal atau di another website kita bisa menemukan di Michael Page kalau ternyata komunikasi ini juga menjadi top 10 soft skills yang harus kita miliki di era saat ini. Jadi ini hasil penelitian hari ini, nowadays ya, yang masih sangat relate dengan kehidupan kita, itu komunikasi masih menjadi nomor satu. Nah, itu kenapa kita hari ini membawakan materi ini. Supaya teman-teman bisa tetap relate untuk mencapai tadi raih puncak karir teman-teman semua. Apapun yang sedang teman-teman geluti saat ini. Kenapa begitu pentingnya, tapi banyak sekali orang yang masih takut ngomong di depan banyak orang, ya. Mungkin kalau ngomong sama sahabat, enjoy aja ya. Tapi kalau ngomong di depan banyak orang, apalagi nggak kita kenal audiensnya, itu groginya luar biasa. Kenapa nih teman-teman? Karena beberapa alasannya mungkin bisa teman-teman tulis ya. Apa sih? Apa teman-teman di sini udah pada pede banget gitu ya? Atau ada kendala-kendala ketika teman-teman mau public speaking, mau presentasi di depan? Silahkan boleh tulis di kolom chat. Apa kendala teman-teman? Sambil menunggu, saya sambil jelaskan. Ternyata ketika saya menjadi coach public speaking dari beberapa orang yang input memberikan saya masukan, ternyata alasan mereka takut ngomong ya di depan banyak orang itu adalah ini ya, grogi, nggak pede, takut salah ngomong dan lain sebagainya yang teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah salah satu rangkuman hal-hal yang paling sering mereka rasakan. Kita rasakan dan dulu saya rasakan.
Nah, hari ini 30 menit kurang lebih, berarti sisa 25 menit ya mungkin saya tadi bicara. Kita akan coba belajar biar kita bisa jago presentasi, lebih lancar lagi dan bisa lebih percaya diri lagi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu apa arti dari presentasi? Mau ada yang mengungkapkan pendapat tentang presentasi itu apa? Boleh ya? Coba tulis di kolom chat. Kalau enggak, boleh on mic malah itu bagus banget. Coba saya hitung 5 detik ya. Kalau belum ada nanti saya akan kasih. Mungkin masih malu-malu gitu ya. Atau masih ada kesibukan lain. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berarti di sini kita akan jelasin apa sih sebenarnya arti presentasi gitu ya. Presentasi itu teman-teman adalah kegiatan berbicara di depan umum. Jadi untuk kita nyampein ide, gagasan, informasi kepada audiens gitu ya. Ketika kita rapat gitu ya, kita ngungkapin ide itu juga part of presentasi gitu ya. Walaupun mungkin nggak ada slide-nya. Tapi sebuah kegiatan ketika Anda menyampaikan ide, teman-teman menyampaikan gagasan, informasi gitu ya, itu adalah presentasi. Dan presentasi adalah salah satu kegiatan dari public speaking ya. Jadi public speaking is a wide range, lebar. Nah, tapi presentasi itu menjadi bagian daripada public speaking. Dan bahagianya public speaking itu bukan bakat ya. Jadi kayak kalau orang nggak berbakat terus dia nggak bisa public speaking, enggak. Dia ini kemampuan yang teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa latih gitu ya. Jadi begitu teman-teman latih, teman-teman akan memiliki skill public speaking yang semakin oke. Nah, kuncinya di situ, mindsetnya di situ. Jadi terus belajar adalah dan terus latihan adalah kunci daripada memiliki good public speaking skills ya. Jadi ketika teman-teman ada kesempatan untuk bicara, take it aja, ambil aja itu sebagai panggung latihan dan akan memperlancar teman-teman dalam meningkatkan skill public speaking teman-teman semua. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau jadi public speaker yang handal itu apa sih yang harus dikuasai gitu ya? Ternyata banyak sekali yang harus teman-teman kuasai, tapi sebenarnya kalau kita pelajari ini jadinya nggak terlalu banyak. Kadang kita lihat sesuatu itu begitu rumit, tapi begitu dijalani nggak serumit itu kok gitu ya. Jadi dimulai dari dasar-dasar public speaking ya, rahasia ngatasin gugup jadi percaya diri, strategi jago presentasi, komunikasi efektif, sampai gimana caranya teman-teman bangun personal branding. Hari ini kita fokus ke sini dulu ya, ke strategi jago presentasi. Jadi ke satu ini, karena waktunya hanya 30 menit ya. Ini dia. Apa sih kunci-kunci untuk kita bisa jago presentasi? Sebenarnya jago presentasi itu dasarnya adalah kita harus punya powerful communication. So, powerful presentation means kita harus punya powerful communication. Jadi gimana Kak Olive, Coach Olive, kita bisa punya powerful communication ini? Jawabannya adalah ini dia teman-teman. Ini bisa di screenshot ya. Ternyata supaya kita bisa presentasi yang oke, yang nendang, yang mantap, yang berkesan gitu ya. Itu kita harus memperhatikan 5 faktor ini. Jadi ada kualitas suara, ada bahasa dan kata-kata yang kita gunain, penampilan ya. Penampilan ini juga masuk ke faktor yang penting untuk kita bisa berkomunikasi secara powerful. Dan ada komunikasi nonverbal ya, seperti gesture, ekspresi gitu ya. Dan ada mental, teman-teman, mental. Jadi mental kita itu harus di set yang tadi. Public speaking is not a talent, dia bukan sebuah bakat, tapi dia sesuatu yang bisa terus Anda asah ya. Seperti pisau, diasah terus makin tajam, public speaking juga akan semakin lancar dan Anda akhirnya akan semakin percaya diri kalau sering berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Karena kalau bicara sendiri itu namanya monolog ya, teman-teman. Tapi kalau bicara di depan banyak orang itu barulah namanya public speaking or presentation. Jadi ini 5 hal ya yang harus kita perhatikan. Wah, 5 kebanyakan Coach Olive nggak inget
Ada yang lebih gampang lagi nggak? Ada dong ya. Kita kasih yang lebih gampang ya. Karena kita tahu nih besok udah mulai Senin nih. Jadi bau-baunya udah banyak pikiran gitu ya. Jadi ini yang gampang banget, gimana sih rahasianya kita bisa punya powerful communication. Jadi rahasianya itu adalah di word, tone, and motion. Apalagi sih itu Coach Olive gitu ya. Kita bedah satu-satu. Jadi word ini komponennya hanya 7% ya, tapi walaupun 7% tidak bisa diabaikan. Karena apa? Ibaratnya ini word, ini motion, ini tone gitu ya. Dia menopang satu rumah. Nah, begitu satu tiangnya ini ambruk, teman-teman, maka rumahnya akan goyah atau rubuh, nggak kokoh. Jadi presentasi Anda juga akan goyah, nggak kokoh, nggak bagus gitu ya. Kurang lah. Nah, maka kita harus memperhatikan juga komponen word ini. Word itu apa maksudnya? Word itu adalah kata lain dari verbal, ya, yang berkaitan dengan kalimat atau pemilihan kata-kata saat teman-teman presentasi. Nah, komunikasi verbal itu nggak hanya ketika kita komunikasi lisan gitu ya, seperti kita ngomong, kita mendengar, tapi juga ada yang namanya komunikasi tertulis. Jadi komunikasi tertulis itu juga termasuk komunikasi verbal saat Anda menulis atau saat Anda membaca. Nah, apa yang dimaksud dengan word lebih jauh itu ada dua ini sih teman-teman yang paling penting, yaitu teman-teman harus bisa memilih kata yang sesuai saat teman-teman presentasi. Jangan presentasinya itu formal, Anda pakai bahasa-bahasa informal. Anda pilih diksi pilihan kata yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Anda diminta presentasi apa, anda menggunakannya diksi-diksi yang tidak sesuai. Jangan ya. Jadi harus sesuai, inline. Dan harus punya urutan yang jelas. Nah, ada pembukaannya, ada isinya, baru ada penutupnya. Lebih jauhnya, ada rumus ini untuk membuka isinya ya, teman-teman. Ini untuk isinya, namun sebentar saya back dulu. Di sini teman-teman, pembuka ini ada 8 jurus ya. Saya belum. Di sini ada 8 jurus. Dan untuk isi ini tuh ada 3 jurus dan untuk penutup juga 8 jurus. Jadi ada teknik-teknik, ada rahasia-rahasia gimana orang-orang yang public speakingnya keren sekali itu bisa menghipnotis kita gitu ya. Karena mereka mempraktekkan teknik-teknik ini. Dan ini tentu saja nggak bisa dibahas dalam waktu 30 menit dalam sesi ini. Namun saya akan membocorkan salah satu nih di sesi 30 menit ini gimana sih membuat isi presentasi yang oke gitu ya. Karena di sini ada teknik prep, ada teknik WHW, dan ada teknik stroke. Nah, teknik stroke itu yang seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk membuat isi dari presentasi itu harus ada struktur yang jelas. Teknik yang lain kalau supaya kita nggak belibet, menjawab nggak muter-muter itu pakai teknik WHW. Supaya kalau kita itu bisa menjelaskan dan orang mengerti dengan apa yang kita sampaikan, itu pakai teknik prep. Dan supaya teman-teman presentasinya itu isinya bisa diperhatikan gitu ya sama audiens itu bisa pakai struk ya. Jadi kalau strukturnya jelas, audiens tuh jadi mudeng. Oh, alurnya ke sini dan lebih mengerti. Struk itu apa? S-nya itu sederhana dan jelas, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus buat isi presentasi itu jangan yang monoton ya. Monoton tuh seperti apa? Kadang monoton tuh bukan berarti sesuatu yang gimana ya, sesuatu yang terlalu rumit itu akan menjadi monoton teman-teman. Jadi buatlah sesuatu itu penjelasan yang sederhana, yang mudah dimengerti sama orang gitu. Dan terbatas aja. Kayak hari ini saya menjelaskan mengenai 3 kunci ya. Anda jago presentasi. Satu, Anda harus menguasai pemilihan kata dan alur dalam menulis kontennya, menulis skripnya, yaitu dari Word yang berpengaruh 7% dari total 100% keberhasilan Anda presentasi. Nah, jadi cuma 3 poin aja. Cuma word, tone, dan motion. Gampang orang ingat. Jadi fokus sama 1 sampai 3 poin utama aja. Dan harus relevan. Dan tolong ulangi penjelasan dengan kasih ilustrasi.
Jadi contoh tadi, teman-teman, public speaking itu bakat atau kemampuan? Oh, kemampuan coach, bener. Maksudnya seperti apa? Dia tuh seperti pisau ya. Dia semakin diasah, dia semakin tajam. Tapi kalau nggak diasah, nggak dipakai, dia akan tumpul. Jadi public speaking tuh juga kayak gitu. Nah, jadi orang lebih ngerti, kasih-kasih contoh. Jadi setiap Anda memberikan suatu teori atau suatu poin pernyataan, kasih contoh. Biar audiens itu mengerti maksud Anda lebih dalam. Dan tutup ya materi Anda itu dengan call to action atau CTA. Contoh bentar ya. Oh ini, tadi saya habis nah teman-teman, ini ada Hena. Nah, Hena ini teman-teman, call to actionnya apa? Ini contoh ya, call to action tuh seperti apa? Saya jualan produk ini, maka saya akan tutup seperti ini. Jadi buat wanita-wanita yang ingin tetap kukunya cantik dan bisa tetap sah sholatnya, bisa banget pakai Yasmin Henna. Nah, produk halal yang bikin kamu cantik dan tetap sah sholat. Nah, jadi kasih ajakan-ajakan untuk misalnya membeli produk kamu atau menyetujui ide kamu atau melaksanakan ide kamu, gagasan kamu. Apapun yang kamu tuju saat kamu presentasi, tutup dengan call to action yang sesuai tujuan kamu. Oke, yang kedua ya, ini adalah tone. Tadi kita belajar tentang pemilihan kata ya. Pemilihan kata itu harus sesuai dan kemudian pemilihan katanya itu harus terstruktur dan yang kedua, yang mempengaruhi presentasi kamu adalah vokal, ya. Vokal kamu 38%. Sangat tinggi ya pengaruhnya. Jadi ketika presentasi, misalnya nih, saya baca, ini ada buku, saya baca seperti ini. Bentar, saya lihat mana ya. Oh, ini dia. Kalau kamu tetap tenang, berarti kamu sudah bervibrasi dari dalam. Orang yang hidup dari kekuatan batin, dia bukan cuma. Nah, ketika kamu pakai nada membaca, orang tuh akan boring, bosen. Nah, tapi kalau kamu menguasai teknik-teknik vokal dalam public speaking, maka ilmumu tuh nggak sekedar hebat, tapi orang juga pengen dengerin kamu. Karena percuma ilmunya hebat, teorinya bagus, tapi kalau cara ngomongmu bikin orang terhipnotis alias tidur, nah, itu dia yang harus diperbaiki ya. Dengan apa coach diperbaikinya? Yaitu dengan menguasai 8 teknik vokal. Hari ini kita akan belajar satu ya, artikulasi. Kalau mau belajar delapannya itu ada di kelas intensif, teman-teman. Nah, artikulasi ini apa? Artikulasi itu pengucapan yang jelas ya. Kalau teman-teman lihat dari tadi saya selalu membuka mulut saya selebar yang saya mampu tanpa terlalu too much untuk apa? Agar suara saya jelas. Agar teman-teman itu menangkap sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ada yang mau latihan artikulasi di sini boleh raise hand. Saya ada sediakan satu simulasi latihan artikulasi supaya teman-teman nggak belibet saat ngomong di depan. Boleh Kak Sisil ya. Kak Sisil, halo, boleh on mic nggak apa-apa dinyalakan mic-nya. Halo Kak Halo Sisil. Coach. Halo, thank you ya udah raise hand. Halo. Nah, Kak Sisil, ini nanti begitu saya ganti slide-nya langsung dibaca aja ya. Jadi jangan pakai jeda. Oke? Siap Kak Sisil? Oke, Kak. Oke, kalau gitu Oke, kita next slide. Silakan. latihan artikulasi. Kuku, kuku, kaki, kaki, kakak, kakak, kuku, kuku, ular lari lurus, ular lari, ular. Satu, sate, tujuh, tusuk, sate, roda, roda, raksasa berputar-putar riang. Oke, terima kasih Kak Sisil. Tadi Kak Sisil udah oke banget dan sempet tertawa ya tadi. Mungkin karena sempet ada keseleo di bagian kaku-kaku tadi ya. Tadi dibilangnya kuku-kuku gitu. Tapi memang ini tujuannya seperti itu Kak Sisil ya.
Kak Sisil, terima kasih ya, terima kasih banyak. Jadi ini Kak Sisil bisa coba-coba lagi terus-menerus sampai bisa seperti ini kurang lebih. Kuku-kuku, kaki-kaki, kakak-kakak, kaku-kaku, ular lari, lurus-lurus, lari ular. Satu sate, tujuh tusuk sate, roda-roda raksasa berputar-putar riang. Memang mulut kita jadinya seperti apa ya? Ini ada yang Kak Rasdiana mau coba? Boleh, silahkan Kak Rasdiana. Halo Kak Rasdiana. Apakah masih bergabung dengan kami? Halo? Oke, sepertinya Kak Rasdiana mungkin sedang berhalangan ya. Coach, itunya suaranya ke mute. Nah, Oke, sorry. Jadi teman-teman, ini bisa teman-teman gunakan untuk berlatih. Izin Kak Rasdiana nanti kalau memang sudah bisa tersambung, bisa tulis di kolom chat ya. Ya, baik. Kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi ini latihan artikulasinya. Teman-teman, bisa digunakan, memang harus ekspresif untuk melatih otot-otot mulut. Jadi nggak bisa kita malu-malu. Karena seringnya kita belibet itu salah satunya karena tidak terbiasa menggerakkan mulut dalam berbagai variasi kata. Ya, jadi ini akan membantu melepaskan otot-otot, melemaskan ya, bukan melepaskan. Nanti kalau lepas bahaya gitu ya, melemaskan otot-otot mulut kita gitu ya. Ini salah satu latihan artikulasi. Sebenarnya latihan artikulasi itu ada banyak sekali tekniknya. Nanti di kelas intensif Anda bisa pelajari. Ini adalah salah satu kata atau salah satu teknik dari latihan artikulasi ya, yang bisa teman-teman pelajari di rumah. Nah, yang terakhir teman-teman, tadi word 7% ya. Teknik vokal yang ada 8. Tapi kita baru pelajari satu, nanti kalau mau pelajari sisanya di kelas intensif itu 38%. Maka untuk jadi 100% kurang 55%. Nah, ini dipegang oleh visual. Nah, kalau kita dengar kata visual, pasti kita mikirnya adalah penampilan. It's about appearance. Enggak ya. Jadi bukan hanya tentang pakaian aja gitu ya. Jadi visual itu nggak cuma tentang wardrobe yang kamu pakai, pakaian yang kamu pakai gitu ya. Tapi tentang ekspresi. Bayangkan kalau dari awal saya itu lempeng, tone vokal saya juga lemes. Nah, ekspresi itu akan ngelit Anda, teman-teman semua, ke energi. Energi. Ini saya lagi nggak pakai iPad ya teman-teman, jadi nulisnya pelan-pelan. Nah ya, jadi ekspresi wajah itu akan ngelit teman-teman ke energi. Energi yang teman-teman pacarkan itu akan menjadi energi audiens juga. Jadi kalau Anda semangat ya, audiensnya juga akan semangat gitu. Kalaupun ada yang nggak semangat, nggak usah terlalu fokus ke situ, fokus aja ke audiens yang semangat. Supaya apa? Supaya Anda tetap percaya diri di depan, ya. Jadi gunakan ekspresi yang sesuai dengan konten konteks acara. Kalau lagi pembawa materi ya semangatlah, senyumlah. Kalau lagi memang membawakan berita yang sedih, ya sejalan. Jangan bawa berita sedih Anda senyum, ya. Itu jadinya nggak nyambung. Jadi, pastikan Anda berekspresi ketika Anda membawakan suatu presentasi, ya. Nggak harus terlalu ekspresif, tapi adalah ekspresinya. Yang kedua, ada gerak tubuh. Kalau teman-teman perhatikan dari tadi tangan saya bergerak kecuali ketika saya menggerakkan mouse. Nah, itu apa? Itu gesture. Gerakan tubuh ini menambah penekanan-penekanan pada poin yang saya sampaikan. Ini ada tekniknya, gimana sih caranya kita bergesture yang oke gitu ya. So, teman-teman, ini tekniknya akan didapat juga di kelas intensif because ini limited time banget ya. Dan yang kedua itu ketiga ini sorry, kontak mata ya. Wih, ini saya melotot kayak dia di Corbusier, enggak ya. Jadi
Karena saat ini saya lewat channelnya adalah Zoom, saya tatap kamera berharap saya bisa melihat Anda gitu ya, menembus layar. Jadi tatap audiensnya, bangun kedekatan. Nah, kontak mata ini adalah salah satu teknik ya untuk membangun kedekatan dengan audiens Anda. Sehingga audiens itu merasa bahwa dia adalah bagian daripada acara yang Anda bawakan dan mendengarkan Anda. Dan materi Anda itu bisa tersampaikan dengan baik. Maka teman-teman, teknik membangun kedekatan itu nggak hanya kontak mata. Ada banyak teknik, ada tiga. Membangun kedekatan. Nanti kita akan belajar di kelas intensif. Salah satunya adalah dengan kontak mata. Yang termasuk dalam visual. Kemudian, pakaian yang digunakan. Pastikan sesuai occasion. Hari Kartini disuruh pakai kebaya, ya pakailah kebaya. Tanya sama acaranya ya, yang panitianya. Ini pakaiannya yang harus saya kenakan seperti apa? Apakah bebas? Apakah ada panduannya atau seperti apa? Tanyakan kembali, kira-kira saya mau pakai baju yang seperti ini nih. Apakah cocok gitu ya? Apakah diperkenankan gitu? Jadi Anda akan sesuai dengan acaranya. Jadi tidak keluar daripada jalur acara. So, ini adalah 4 hal yang tergabung dalam visual yang menentukan 55% kesuksesan presentasi Anda. Nah, teman-teman, ini ada bonus dari saya ya. Gimana sih Coach Olive biar kita tuh bisa ngomong dengan menarik? Dari banyaknya teknik ya, teman-teman. Ini bisa dipakai namanya teknik happy ya, happy. Nah, yang pertama hanya itu adalah hook ya. Jadi pastikan ketika Anda membuka opening ya, itu ada 8 teknik opening. Hari ini saya kasih satu yaitu pertanyaan menggelitik. Maksudnya itu apa? Contoh, tahukah kamu? Nah, itu udah sering. Sekarang gini aja. Apakah kamu yakin kalau public speaker adalah profesi termahal di dunia? Angkat tangannya kalau yakin. Nah, itu kan Anda bangun interaksi sama audiens dengan pertanyaan. Ya, nanti audiens mikir kan, yang awalnya pegang HP ditanya, "Oh, apakah public speaker itu profesi termahal ya?" Dia mikir, "Oh enggak, ya udah nggak angkat tangan." Tapi setidaknya ketika audiens berpikir, audiens itu akan memperhatikan Anda. Tujuannya kan itu, memperhatikan Anda. Dan yang merasa yakin dia akan angkat tangan, menggerakkan tangannya. Ya. Jadi kasih pertanyaan, kasih hook. Nah, hook ini ada 8 jenis ya. Jadi nggak hanya pertanyaan. Wis. Nanti kita pelajari di kelas intensif. Kemudian kenalin Anda siapa. Jangan sampai dari awal sampai akhir audiens nggak tahu Anda siapa. Ya, kalau nggak dikasih tahu sama MC, nggak tahu Anda siapa. Ini kan lucu ya. Anda harus kasih tahu Anda siapa. Dan paparkan tujuannya. So today teman-teman, kita akan belajar gimana caranya ningkatin skill public speaking dan juga ningkatin cuan di kantong kamu lewat skill public speaking misalnya. Dan yang terakhir teman-teman, kasih tahu manfaatnya. Hari ini teman-teman pasti insya Allah akan meningkat skill public speakingnya. Karena apa? Karena kita banyak praktiknya teman-teman daripada teorinya. Jadi teman-teman bisa ngukur nih kelebihan dan kekurangan daripada public speaking teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi kasih hook, kasih tahu kamu siapa, kasih tahu tujuan kamu ngomong apa, dan kasih tahu manfaat yang didapat audiens dengan mengikuti paparan kamu atau presentasi kamu. Nah, ini rumus happy bisa kamu terapkan kalau kamu mau bicara dengan menarik. Nah, teman-teman, ini ada skrip ya, ini adalah skrip untuk latihan public speaking. Tapi teman-teman, hari ini kita nggak latihan di sini ya, karena waktunya memang cukup terbatas. Sehingga ini saya mau kasih tahu aja banyak skrip yang saya sediakan untuk kita latihan public speaking one by one di kelas intensif yang tujuannya untuk membantu kamu menganalisis kelebihan dan kekurangan skill public speaking kamu. Jadi, nanti akan banyak praktik dan juga tentunya teori bernilai puluhan juta ya, karena saya udah pernah kemana-mana dan saya ajarkan di kelas intensif dengan harga yang sangat affordable, jauh banget. Jadi, Anda mendapatkan
materi yang benar-benar luar biasa dari banyaknya, alhamdulillah pengalaman saya di dunia public speaking dan mengikuti banyak pelatihan juga. Nah, jadi today apa sih yang kita pelajari buat yang baru gabung atau yang tadi kehilangan fokus di tengah-tengah? Kita jago presentasi itu komponennya ini, teman-teman. Jadi dari pertama pemilihan kata kamu, diksi kamu, struktur konten kamu. Harus ada pembuka yang mantap, teknik-teknik pembuka dipakai, teknik pembuatan isi yang nendang juga dipakai, sama teknik penutup. Ada 8-8 masing-masing. Vokal, pelajari teknik vokal yang ada 8 tadi. Dan perhatikan visual kamu yang ada 4 komponen tadi. Nah, ini semua digabung akan membentuk kamu menjadi seseorang yang jago presentasi secara fundamentalnya atau basis dasarnya. Jadi teman-teman, ibarat kamu bangun rumah, itu tadi adalah fondasinya. Untuk kamu bisa bangun temboknya, aksesoris di dalamnya, dan menjadi sebuah rumah yang indah atau menjadi seorang public speaker yang handal, tentu teman-teman butuh peta yang lengkap dan bimbingan langsung. Mulai dari caranya ngubah rasa grogi, jadi percaya diri, membuat kata-kata kamu berdampak, dan change your life gitu ya. Itu ini dia materi-materinya ya. Di kelas intensif, kamu akan dapat dasar-dasar public speaking. Mengatasi gugup itu gimana? Ada berbagai teknik agar kamu bisa mengubah mindset dari gugup ke percaya diri. Strategi jago presentasi yang lebih dalam lagi, dan ada strategi komunikasi efektif. Mulai dari pengertiannya sampai gimana caranya kamu nge-build komunikasi efektif itu. Dan gimana caranya kamu jadi pembicara yang sekelas Pak Tung Desem akan saya kasih petanya. Tentu kalian harus latihan ya. Tapi kayak setidaknya Anda tahu petanya. Gimana caranya bisa sampai di bayar ratusan juta itu ya. Dengan 5M. Kemudian topik gimana ya? Saya tuh pengen jadi public speaker tapi saya nggak tahu topik yang harus saya bawakan tuh apa. Pakai 3P, insya Allah pasti ketemu. Pasti ketemu. Dan di sini akan diajari teknik pembukaan yang powerful, jadi orang akan naruh HP-nya dan ngelihat kamu. Ada 8 teknik. Strategi closing juga ada 8 teknik. Teknik membangun kedekatan dengan audiens sehingga kamu tuh berkesan. Hati audiens itu tertouch gitu ya sama kamu. Ada teknik olah vokal, biar suara kamu bulat, biar suara kamu itu enak didengar gitu ya. Latihan artikulasi, optimalisasi bahasa tubuh kamu, gesture, dan gimana caranya kamu menjawab dalam sesi tanya jawab. Ya, bahkan ketika kamu nggak tahu harus jawab apa, kita kasih teknik-teknik menjawabnya. Dan gimana cara membangun personal branding. Banyak praktik tentu saja karena kita tujuannya untuk membantu ningkatin skill kamu. Dan ada portofolio. Kamu akan dapat predikat non-akademik teman-teman, CPS dari Self Development Indonesia dengan harga cuma 200.000. Langsung hubungi Self Development Indonesia. Ilmu ini saya dapat dari pelatihan senilai puluhan juta rupiah ya teman-teman. Saya tuangkan di sini dengan investasi teman-teman senilai 200.000. Worth it banget. Dan teman-teman, kenapa saya bahas personal branding juga? Karena kalau personal branding kalian itu nggak terbangun, ya audiens nggak mau dengerin kalian. Jadi harus ada personal branding. Kak, saya nggak tahu mau personal branding apa. Tenang, di kelas ini yang nggak tahu jadi tahu. Karena ada tekniknya, ada petanya. Jadi ikut aja kelas intensifnya. Nah, ini dia. So, teman-teman, ada satu pantun spesial untuk mengakhiri sesi saya kali ini ya. Nanti yang mau tanya silahkan ya. Pergi ke pasar beli buah bersamanya, dimakan bersama di atas permadani. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga mendapat manfaat dari webinar malam hari ini. Saya Olive, sekian. Burung Indah Nian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Coach. Terima kasih, Coach Olivia, atas materiannya yang sangat luar biasa.
jadi termotivasi ya. Apalagi pembawaan Coach Olivia juga sangat menggelegar luar biasa nih. Semoga kita bisa lebih percaya diri untuk berani public speaking agar karir kita menjadi bisa cemerlang. Oke, kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu dari Coach Heri Yuryanto, CHRM, CTSDI, SE, MSI, MA, PhD, atau HONS yang merupakan trainer, akademisi, dan praktisi yang akan membawakan materi dengan tema Career Insight 2025, Membangun Masa Depan Bisnis dan SDM. Kita sapa-sapa dulu nih Coach Herinya. Halo Coach Heri, apa kabar? Baik, Coach moderator. Apa Oh, suara saya terdengar? terdengar Coach, Apa sangat jelas? jelas. Oh, Gimana nih baik. Coach? Udah siap Ya, dan bersemangat untuk memberikan materi yang di hadapan teman-teman ya. peserta In, SDI kali ini? insya Allah, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Baik Coach, kayaknya teman-teman di sini juga udah nggak sabar nih untuk menikmati penjabaran materiannya. Bisa langsung dimulai aja ya Coach, Ya, silahkan. baik. Saya izin share screen dulu ya. Apa sudah muncul? Belum Coach? Oh, masih loading mungkin. Iya, benar. Nah, udah muncul. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Self Development Indonesia yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi. Kemudian juga terima kasih kepada Coach Diki. Kemudian juga ada juga moderator MC Kak Cindy ya. Terima kasih dan yang tidak tadi juga ada Coach Olivia. Salam kenal. Kita baru pertama kali bertemu juga. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah peserta. Ini sudah malam. Kalau di eh, SDI itu kan ada di waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya ada di Makassar, jadi waktu Indonesia Tengah. Jadi beda 1 jam bedanya di sini. Tapi saya memberikan apresiasi kepada sahabat-sahabat pembelajar yang sudah ikut kita berbagi sama-sama. Hari ini saya akan memberikan istilahnya pemahaman atau berbagi mengenai karir insight 2025 di mana kita akan menatap membangun masa depan baik itu bisnis maupun sumber daya manusia. Ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator mengenai ini biodata singkat saya. Saya namanya Hari Yulianto, domisili saat ini di Makassar, tapi sebenarnya saya asli Jawa Timur. Pekerjaan akademisi, peneliti, penulis, trainer, fasilitator, kemudian juga asesor, konsultan maupun jurnalis. Ada berbagai kredensial saya dari Kemenristek Dikti, kemudian juga dari BNSP, kemudian juga ada dari NCA maupun IBH maupun IPMI maupun ada berbagai kredensial yang tadi sudah disampaikan. Kemudian juga ada rekonisi sebagai best presenter pada seminar nasional. Kemudian juga ada eh, dari Muri juga ada. Kemudian juga ada best akademisi award dari India yang baru-baru belum ada 2 bulan. Kemudian juga dosen terbaik bidang penelitian karena memang bidang saya di penelitian. Medsos saya itu ada IG maupun TikTok. Ya, ini mungkin sahabat-sahabat pembelajar bisa mengikuti untuk berbagi di dalam media sosial saya. Untuk kali ini materinya, outline-nya ini yang pertama kaitan dengan tantangan karir seperti apa, kemudian membahas mengenai tren global yang membentuk masa depan. Selanjutnya dampaknya pada dunia bisnis maupun organisasi.
Kemudian keterampilan apa saja yang diperlukan di masa depan maupun juga bagaimana strategi untuk bertumbuh. Itu beberapa materi untuk webinar kita kali ini. Yang pertama, kaitan dengan tantangan karir. Kira-kira apa tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh SDM Indonesia di tahun 2025? Tentu saja kita di tahun 2025 ini tidak hanya melihat peluang, tetapi juga ada berbagai tantangan yang perlu kita antisipasi bersama. Jadi ada beberapa tantangan. Yang pertama berkaitan dengan disrupsi teknologi atau penggunaan artificial intelligence. Kemudian juga ada kesenjangan skill, kemudian ada kompetensi global maupun pola kerja hibrid. Jadi kalau yang berkaitan dengan disrupsi teknologi atau artificial intelligence, ini bukan sudah cerita atau film-film, ini sudah ada di sini. Jadi AI maupun otomatisasi itu sudah ada di eh, kehidupan kita, sehingga bisa mengubah apa landscape pekerjaan secara fundamental. Dan tantangan terbesarnya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teknologi. Jadi bukan teknologi yang menggantikan manusia, tapi kita berkolaborasi dengan teknologi. Karena ada banyak berbagai pekerjaan yang akan tergeserkan. Beberapa tugas-tugas rutin juga akan banyak diambil alih oleh teknologi, sehingga hal tersebut akan membuka ruang peran-peran baru yang lebih strategis. Yang kedua, berkaitan dengan kesenjangan skill atau skill gap. Jadi ini adalah konsekuensi dari disrupsi teknologi, sehingga ada berbagai banyak skill baru yang muncul. Misalkan seperti data literasi, AI prompting engineering, maupun berkaitan dengan digital cyber security. Hal itu tentu saja akan berdampak kepada apa? Permintaan atau ibaratnya dari organisasi maupun perusahaan yang membutuhkan hal tersebut. Sementara suplai atau tenaga kerja kita masih sangat terbatas yang menguasainya. Hal tersebut menimbulkan apa? Salah satunya kesenjangan skill. Sehingga kita perlu apa? Perlu salah satunya untuk apa? Terus belajar untuk meningkatkan berbagai keterampilan agar kesenjangan skill yang dibutuhkan di era sekarang itu bisa ibaratnya tertutupi. Yang ketiga, kompetisi global. Dunia ini tanpa batas. Jadi artinya berbagai talenta dari seluruh dunia itu adalah pesaing kita. Jadi misalkan ada seorang profesional yang berasal dari Jakarta, tentu saja sekarang tidak hanya bersaing dengan rekan-rekannya yang ada di Indonesia, tetapi bisa juga dengan pesaing atau talenta-talenta yang berasal dari negara lain, misalkan Vietnam, India, bahkan juga dari Silicon Valley. Artinya di sini apa? Salah satunya memerlukan pola kerja remote. Nah, ini menuntut kita untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keunikan. Apa yang keunikan yang kita miliki, sehingga kita bisa kompetitif di era global. Kemudian yang tidak kalah penting, yang keempat ini adalah pola kerja hibrid. Jadi pola kerja hibrid ini adalah dua sisi bagi karyawan, di mana bisa menjaga produktivitasnya, berkolaborasi, perlu juga work-life balance di rumah. Artinya ini perlu ada keseimbangan dalam bekerja maupun kehidupan di rumah tangganya. Bagi organisasi dan bagi pemimpin, ini adalah ujiannya yang paling besar. Karena apa? Salah satunya mengelola tim yang tersebar yang tidak mungkin di era dulu itu adalah konvensional dalam satu kantor, tapi di sini tersebar dari berbagai tempat. Kemudian juga membangun budaya organisasi yang kuat, itu adalah tantangannya juga. Sehingga perlu apa? Perlu kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, bagi organisasi yang beberapa waktu membutuhkan apa, misalkan work from home atau work from office ataupun mungkin work from anywhere WFA, hal itu menjadi suatu keniscayaan yang perlu kita apa istilahnya kita antisipasi juga.
Ada beberapa tren global yang membentuk masa depan di dalam karir. Yang pertama disrupsi teknologi, tadi AI maupun otomatisasi. Jadi bukan lagi di masa depan, tapi sudah menjadi realita. Bagaimana artificial intelligence itu sudah mengotomatisasi tugas dan menciptakan peran baru. Misalkan kalau dulu kita ibaratnya menciptakan buku atau membuat buku itu mungkin memerlukan waktu yang lama untuk penulis buku. Mungkin kalau di era sekarang kita menggunakan misalkan AI atau ChatGPT ataupun DeepSeek ataupun yang lain itu bisa dalam beberapa hitungan hari. Bahkan kalau sudah sangat mahir bisa dalam hitungan beberapa satu hari sudah selesai. Yang kedua, sebagai data analitik. Jadi artinya di sini data analitik sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan yang strategis. Artinya, artificial intelligence maupun eh, teknologi itu akan berkolaborasi dengan data, data yang valid akan menjadi dasar di dalam mengambil keputusan. Itu adalah hal yang tidak bisa kita nafikan di era disrupsi teknologi. Selanjutnya di era hybrid maupun remote work, di sini membutuhkan perubahan paradigma dari tempat kerja menjadi tugas yang harus diselesaikan. Nah, penugasan-penugasan ini tentu saja memerlukan apa? Memerlukan remote work, bekerja dari manapun, bekerja dari bukan hanya dari kantor, tapi dari rumah, dari berbagai tempat, sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan bukan hanya melalui kemampuan eh, pemikiran, tapi juga bisa menggunakan penggunaan teknologi. Selanjutnya, tantangan di dalam mengelola tim yang tersebar tadi. Karena remote work dan tersebar tentu saja membutuhkan teknologi. Salah satunya misalkan bisa berkaitan juga teknologi yang banyak kita pergunakan. Misalkan fingerprint yang sudah bisa kita pergunakan dari berbagai tempat. Itu adalah berbagai teknologi yang untuk mengetahui misalkan absen dari berbagai tempat juga. Kemudian trennya adalah sustainability maupun social government. Jadi ESG di sini untuk bisnis yang bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan. Jadi ini bukan lagi suatu pilihan tapi suatu keharusan. Beberapa organisasi sudah banyak menggunakan paperless. Jadi tidak menggunakan kertas. Ya itu tentu saja eh, menjadi suatu kebutuhan di era sekarang. Kemudian juga ada munculnya green job atau peran-peran baru di bidang sustainability. Nah, itu menjadi tren ke depan yang bisa berkaitan juga dengan karir ke depan. Apa dampaknya pada dunia bisnis dan organisasi? Karena adanya transformasi model bisnis, sehingga berbagai kebutuhan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat itu memerlukan apa? Memerlukan inovasi. Inovasi bukan hanya pada organisasi, tapi pada personnya. Jadi kalau dulu dari product base menjadi service base. Kemudian adanya juga restrukturisasi organisasi. Dulu mungkin strukturnya padat, banyak sekali. Tapi sekarang menjadi flat. Dan itu apa? Berbasis penugasan. Selanjutnya di dalam restrukturisasi organisasi juga ada apa? Ada fenomena mengenai pekerja lepas. Karena di era sekarang, mungkin di era generasi Gen Z, itu banyak menjadi freelancer. Misalkan TikToker, ataupun mungkin freelancer yang berkaitan tadi sudah disampaikan Coach Olivia, salah satunya menjadi apa? Misalkan eh, menjadi marketer di media sosialnya. Kemudian yang berikutnya dampaknya pada perubahan di dalam fungsi HR. Jadi dari peran administratif lebih kepada peran strategis. Fokusnya bukan hanya pada human experience, jadi fokusnya pada bukan hanya pada administratif tapi lebih pada human experience. Jadi kalau dulu namanya manajemen eh, personalia, kemudian berubah lagi manajemen sumber daya manusia atau HRM, ke depan ada lagi tren kepada human experience management. Jadi ini yang di dalamnya menyangkut berbagai mengenai employee experience, kemudian learning maupun development maupun berkaitan dengan soft skill yang lain lagi.
Itu adalah beberapa dampak pada dunia bisnis dan organisasi. Selanjutnya, keterampilan apa saja yang diperlukan di masa depan? Ada hard skill yang diminati maupun soft skill yang tidak tergantikan. Hard skill di era sekarang, di era eh, disrupsi teknologi, yang pertama berkaitan dengan data literasi. Jadi diperlukan seorang analis, kemudian interpreter data, juga ada pekerjaan yang berkaitan dengan AI maupun machine learning. Sehingga diperlukan jenis pekerjaan adalah prompt engineering. Juga diperlukan digital marketing, kemudian juga seperti tadi Coach Olivia memiliki kemampuan misalkan berkaitan dengan apa public speaking itu juga sangat diperlukan juga, bahkan juga diperlukan mengenai cyber security maupun bahasa pemrograman. Itu beberapa hard skill yang diminati. Kemudian soft skill yang tidak tergantikan tentu saja berkaitan dengan critical thinking maupun problem solving. Jadi meskipun teknologi itu pintar, tapi manusia yang membuatnya pasti akan memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi. Kemudian juga kreativitas maupun inovasi. Jadi memberikan nilai baru atau ada branding yang baru yang tadi disampaikan oleh Coach Olivia. Jadi seorang eh, individu harus memiliki nilai brandingnya apa. Yang tidak kalah penting juga adalah emotional intelligence. Jadi kemampuan berkolaborasi, memiliki empati, leadership, yaitu yang tidak dimiliki oleh teknologi, yang hanya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya adalah adaptability maupun lifelong learning. Jadi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi mentalitas itu juga sangat penting sekali karena mental seorang manusia pasti akan adaptif dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah beberapa keterampilan di masa depan, bukan hanya hard skill, tapi juga soft skill. Artinya di sini hard skill di sini saling berkolaborasi dengan soft skill yang nanti bisa bukan hanya pada jenjang akademik, tapi juga pada jenjang non akademik yang bisa kita peroleh dari berbagai tempat. Salah satunya yang ada di mana? Salah satunya di SDI. Bagaimana strategi untuk bertumbuh bagi individu? Di sini tentu saja adanya perubahan mindset, jadi menjadi pembelajar sepanjang masa, sepanjang hayat. Kemudian juga meningkatkan skill karena investasi pada skill itu tidak mudah. Seperti tadi, Coach Olivia sudah belajar ke sana kemari, itu juga merupakan investasi sebenarnya itu. Dan juga itu relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Bisa menggunakan platform online yang mungkin banyak kita temui saat ini. Kalau dulu harus tatap muka, itu biayanya juga mahal. Kalau sekarang mungkin lebih terjangkau dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Kemudian juga ada jejaring, jadi membangun jaringan yang kuat, misalkan LinkedIn maupun jejaring secara offline juga. Yang tidak kalah penting di sini bagi individu adalah adanya personal branding. Apa yang orang lain katakan itu yang tidak ada. Misalkan di sini berkaitan dengan personal branding seorang Coach Olivia pasti melihatnya adalah seorang apa? Seorang public speaking, jago presenter. Nah, itu bisa menjadi personal brandingnya. Bagi perusahaan atau organisasi, apa yang perlu dilakukan untuk bertumbuh strateginya? Yang pertama adalah scaling maupun upscaling. Jadi investasi pada pengembangan person sumber daya. Jadi SDM ini berkaitan dengan karyawan, berkaitan dengan pegawai, itu lebih memandang mungkin di era sekarang lebih dikenal dengan human capital management. Jadi individu yang ada di organisasi itu sebagai aset, sebagai investasi. Kemudian juga ada budaya inovasi. Jadi di dalam organisasi itu perlu menciptakan atau perlu membangun budaya untuk bereksperimen dan jangan takut akan kegagalan. Itu yang perlu di apa tanamkan kepada berbagai individu yang ada di organisasi. Kemudian agile performance management artinya apa? Fokus kepada umpan balik berkelanjutan. Jadi bukan hanya pada penilaian akhir tahun, tetapi selalu ada monitoring. Kemudian juga ada feedback yang berkelanjutan. Kemudian juga ada fokus pada apa? Employee well-being. Jadi artinya di sini
bukan hanya kita orientasi pada kesejahteraan karyawan, tapi juga karyawan atau pegawai itu memiliki kesehatan mental maupun fisik itu sebagai aset. Jadi sekali lagi ini strategi bertumbuh bagi individu maupun bagi perusahaan atau organisasi. Sebagai penutup, mungkin di masa depan yang tidak pasti itu perlu dipersiapkan melalui soft skill. Jadi kunci suksesnya itu adalah adaptasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kolaborasi antara manusia dan teknologi itu menjadi kunci sebagai keberhasilan di masa depan. Ada beberapa kelas yang bisa sahabat-sahabat pembelajar ikuti. Yang pertama, apakah ingin membuka bisnis dan bingung mulai dari mana? Bisa mengikuti program Certified Business Model Canvas Skill yang akan membantu mewujudkan ide menjadi bisnis yang real di era sekarang. Ada berbagai eh, strategi yang perlu diwujudkan di dalam program pelatihan ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bagaimana cara efektif untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di dalam menghadapi tantangan modern di tempat kerja. Di era sekarang berbeda dengan zaman dulu. Artinya, di dalam mengasah kemampuan di bidang MSDM itu bisa saja sahabat pembelajar itu mengikuti program Certified Human Resource Management Skill. Nanti akan belajar mengenai berbagai tren yang terbaru di dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, apa saja keterampilan yang perlu dipersiapkan untuk memimpin organisasi untuk sukses di era yang penuh dengan perubahan di sini? Bisa menjadi pemimpin strategis sehingga mampu mengarahkan organisasi menuju keberhasilan mengikuti program apa? Certified Strategic Management Skill. Di sini akan mempelajari berbagai eh, manajemen strategi agar organisasi maupun individu bisa bertumbuh. Di dalam dunia bisnis dan teknologi yang terus berkembang, soft skill itu sebagai fundamental untuk mempersiapkan dan memperkuat karir menjadi kompetensi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi sahabat pembelajar bisa memperdalam berbagai pengetahuan soft skill yang ada di SDI. Sebagai penutup, jalan-jalan ke Pantai Losari, menikmati sunset di sore hari. Pembelajaran berkelanjutan mencerahkan karir di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materiannya yang luar biasa Coach Harry yang membuat kita semakin belajar dan paham bagaimana strategi-strategi gitu supaya kita bisa siap menghadapi tantangan karir di masa depan. Banyak sekali pengetahuan dan insight baru yang kita bisa dapatkan dari pemaparan materi oleh Coach Harry. Nah, teman-teman peserta, kita alhamdulillah udah melalui sesi inti materian. Kita telah selesai melaluinya dan bersama kedua pemateri kita yang luar biasa, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Saya mengutamakan teman-teman yang berani bertanya langsung secara on kamera dan on mikrofon. Silakan raise hand terlebih dahulu, lalu jika sudah diizinkan saya selaku moderator, baru boleh on mikrofonnya dengan menyebutkan nama, asal, pertanyaannya ditujukan untuk coach siapa dan apa isi pertanyaannya. Kita buka untuk tiga penanya saja ya. Silakan yuk boleh bertanya. Oke, ada Kak Rasdiana. Silahkan bisa on mikrofonnya, Kak. Suaranya belum terdengar ya, Kak? Halo, Kak Rasdiana. Boleh suaranya bisa diatur biar bisa terdengar? Soalnya tidak ada suara sama sekali.
Halo, halo, Kak Rasdiana. Apakah terkendala ya suaranya? Bisa bisa dilanjut di chat kali ya, Kak, karena nggak terdengar sama sekali. Atau mau dicoba lagi, Kak Rasdiana? Oke, baik. Oh, ada lagi nih yang raise hand. Boleh Kak Sisil A, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Jangan lupa sebutkan nama, asal, lalu ditujukan untuk coach siapa dan apa isi pertanyaannya. Silakan Kak Sisil A. Eh, Kak, saya dari Makassar. Kak, nggak dua pertanyaan? Oke, dua coach dia. Oke. Halo Kak, suaranya kedengaran? Boleh diulang lagi nggak Kak? Soalnya suaranya patah-patah tadi sebelumnya. Oh, boleh tidak dua pertanyaan? Silakan Kak. Oke, Coach Olivia sama Coach Harry. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya ke Kak Olivia. Coach dan balik ke audiens. Terus pertanyaan kepada Coach Harry, bagaimana cara memastikan bahwa penguasaan teknologi seperti AI tetap eh, relevan di tengah perubahan yang sangat cepat? Itu aja, Coach. Terima kasih. Coach Olivia, apakah menangkap pertanyaan dari Kak Sisil A tadi? Soalnya tadi di device aku rada-rada gak kedengeran ya pas pertanyaan untuk Coach Olivia. Tapi Coach Olivia nangkep nggak? Sama sekali enggak, soalnya tadi waktu kasih pertanyaan ke saya, itu pas jaringannya sepertinya terputus-putus. Bisa diulangi Hmm, lagi. Atau ditulis di kolom chat boleh Kak Sisil untuk mempermudah kita menangkap apa yang ditanyakan. Mohon maaf ya Kak Sisil, boleh di kolom chat untuk pertanyaan Coach Olivia. Tadi kurang terdengar soalnya. Bisa dijawab dulu dari Coach Harry. Kayaknya tadi Coach Harry pertanyaannya bisa ditangkap ya, ada suaranya. Ya, terima kasih. Jadi di era sekarang itu kan kita mau tidak mau harus bisa menguasai teknologi. Salah satunya yang sekarang ini kan menggunakan Zoom. Ini juga salah satu penggunaan penguasaan teknologi yang sederhana. Salah satunya di situ. Bagaimana cara memastikan penguasaan teknologi itu tetap relevan. Jadi kita memang harus selalu adaptif. Jadi adaptif itu selalu ibaratnya bukan ibaratnya harus kalau dulu sering ganti-ganti istilahnya apa teknologi, istilahnya ganti HP, tapi bagaimana kita bisa tetap menguasai berbagai teknologi yang mungkin akan dipergunakan untuk masa depan kita ke depan. Misalkan sebagai mahasiswa tentu saja eh, ini kan bukan hanya kita sudah ketahui ya secara umum banyak penggunaan artificial intelligence, misalkan ChatGPT. Ya, ChatGPT kan bukan hanya sekedar bagaimana mencari tolong buatkan mungkin promptnya yang hanya seperti itu, tapi bagaimana agar istilahnya promptnya sudah tersusun dengan bagus, kemudian ada sumber referensinya. Referensinya itu ketika kita cari itu kan kurang valid juga. Ya, itu yang perlu kita apa? Kita validasi lagi. Itu bisa kita validasi juga menggunakan artificial intelligence lagi.
Kemudian juga bisa salah satunya kita mengikuti beberapa pelatihan, terutama pelatihan misalkan kalau berkenan berkaitan dengan bagaimana menjadi AI prom. Jadi kita lebih banyak eh, banyak pekerjaan itu yang ke depan yang salah satunya menjadi AI prom. Nah, kemudian juga bagaimana kita belajar juga dengan kebutuhan untuk ke depan. Machine learning seperti apa itu? Ya, meskipun saya kan terus terang berasal dari bidang ilmu ekonomi manajemen, tetapi untuk kaitan dengan penguasaan teknologi, mau tidak mau harus juga menguasai berkaitan dengan big data. Seperti apa contohnya big data? Ini yang banyak kita ketahui berkaitan dengan apa? Salah satunya berkaitan dengan analisis sentimen, karena saya kan salah satunya peneliti. Ya, itu bisa diperoleh dari mana? Sumbernya banyak sekali. Bisa dari Twitter, bisa dari Instagram atau Facebook, dari komentar-komentar. Itu kan banyak sekali data yang nanti akan bisa menjadi kita analisis lebih lanjut. Ya, seperti tadi contohnya kaitan juga dengan pemasaran. Dengan pemasaran itu, apakah produk A ini menarik atau tidak, itu kan bisa dilihat dari berbagai komentar. Dari berbagai komentar tersebut, tentu saja perlu apa? Perlu pengetahuan mengenai apa? Data analitik. Jadi mau tidak mau memang kita harus apa? Salah satunya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita harus adaptif dengan teknologi. Jadi bukan kita yang dikuasai teknologi, tapi justru kita yang ibaratnya menguasai teknologi. Manusianya, manusianya sebagai pilot. Artinya di situ memerlukan kompetensi yang lintas. Seperti tadi ditanyakan mengenai di bidang manajemen, bukan hanya manajemen saja. Kami juga perlu ibaratnya dosen maupun mahasiswa perlu ilmu dari apa? Coach Olivia, public speaking. Karena kalau saya amati mahasiswa mungkin tulisannya, skripsinya atau tesisnya bagus, tapi ketika ujian itu mungkin hanya diam saja. Ya itu kan perlu kemampuan public speaking. Ya itu mungkin bisa belajar kepada Coach Olivia. Bahkan mungkin dosen-dosen, nah ini tidak bisa kita pungkiri, hanya berkaitan dengan materi yang ada di textbook atau jurnal-jurnal. Padahal juga ada beberapa pemikiran dari jurnal yang perlu apa didiseminasikan maupun dikritisi oleh dosen tersebut. Yaitu perlu kemampuan berkaitan dengan bagaimana jago berpresentasi, bukan hanya kemampuan di dalam salah satu penguasaan teknologi, tapi kita juga perlu soft skill yang lain lagi. Itu mungkin dari saya, Kak Cindy. Baik, terima kasih Coach Harry. Semoga pertanyaan dari Kak Sisila bisa terjawab. Dan kita lanjut ke pertanyaan buat Coach Olivia. Udah ada di kolom chat dari Kak Sisila yang tadi terkendala sinyal ya. Bagaimana cara mengatur kontak mata agar terasa alami dan membangun koneksi ke audiens? Terima kasih Coach. Maaf Coach, jaringan saya error tadi. Oh gitu. Silakan Coach Olivia bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Kak Cindy dan juga Kak Sisil ya atas pertanyaannya. It's really nice questions. Apakah suara saya terdengar dengan baik karena ini saya lagi nggak pakai speaker? Terdengar Coach, terdengar Oke. dengan baik. Terima kasih feedbacknya Kak Cindy. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatur kontak mata agar terasa alami dan bisa membangun koneksi ke audiens. Jadi pertama, kontak mata itu harus kita lakukan karena apa? Supaya kita bisa membangun kedekatan dengan audiens dan supaya audiens itu merasa mereka itu dihargai. Ya, diajak bicara. Jadi bukan hanya dia tugasnya mendengarkan Anda aja gitu. Nah, caranya supaya tampak alami, satu Anda harus percaya diri, ya. Anda baru bisa menatap orang, ya, dan energinya tersambung dari mata karena mata adalah jendela hati. Itu ketika Anda dari dalam, pertama Anda sudah percaya diri di stage. Percaya sama diri Anda sehingga Anda melihat nanti energinya akan tersambung dan yang kedua, teman-teman, tekniknya ya dengan salah satunya misalnya bertanya, apakah di sini misalnya coach
Harry udah paham dengan kalimat saya tatap matanya. Paham ya? Nah, kemudian Coach Harry mungkin mengangguk. Oh iya, terus saya tatap matanya. Jadi memang ada pertanyaan yang Anda sampaikan ke audiens, ini bisa menjadi salah satu teknik dari banyaknya teknik ketika Anda ingin melakukan kontak mata secara alami. Ya, jadi tanya ya, kayak Anda bertanya dengan sahabat Anda, paham? Apakah paham? Nah, itu bisa juga ya. Jadi, teman-teman di sini apakah paham? Nah, kemudian Anda melihat salah satu audiens yang ada di situ. Paham, Bu? Oh, paham. Oh ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Coach Harry yang udah mengangguk-ngangguk ya, tandanya paham. Nah, kayak gitu ya. Jadi, memang dibangun dengan pertanyaan-pertanyaan yang alami, dengan rasa percaya diri, kemudian Anda akan bisa mengatur kontak mata secara alami dan bisa membangun koneksi ke audiens. Begitu, terima kasih. Terima kasih Coach Olive. Lumayan ya, tips and triknya berguna nih buat diterapkan untuk penerapan kontak mata nih ke depannya. Oke, masih ada cukup untuk dua penanya lagi. Formatnya masih sama ya. Ada nama, asal, pertanyaan ditujukan untuk coach siapa, dan apa isi pertanyaannya. Silakan nih teman-teman, bagi yang mau bertanya. Coach Cindy, mungkin ini saya langsung jawab aja ya. Dari Kak Rasdiana udah muncul nih kolom chat. Oh iya, oke. Silakan coach. Aku terkendala baca soalnya nggak muncul di aku. Silakan coach. Baik, Kak Rasdiana, asal kota Parepare. Wow, halo Kak Rasdiana, salam kenal ya dari Parepare, luar biasa. Pertanyaannya ada 5 faktor penting dalam presentasi ya, salah satunya komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal, gimana tanggapannya coach terkait adanya ketentuan dalam suatu keyakinan bahwa kontak mata tidak boleh dilakukan nih pada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Nah, untuk ini teman-teman, mem- keyakinan daripada masing-masing perorangnya tentu berbeda. Nah, apabila Kak Rasdiana meyakini bahwa sebagai seorang perempuan, Kak Rasdiana tidak boleh menatap kontak mata dengan laki-laki, cukup sapu saja audiensnya, ya. Sapu semua audiens, cukup lihat kepala-kepalanya saja dan lakukan kontak mata dengan yang perempuan, sesama perempuan, itu tetap bisa. Tidak perlu Anda kontak mata, misalnya audiensnya ada 100, kemudian Anda kontak mata dengan 100-100-nya. Itu cukup tidak mungkin juga ya. Cukup pilih beberapa orang, sehingga di situ juga terbangun kedekatan Anda dengan audiens, Anda merasa Anda kenal walaupun cuma beberapa dengan kontak mata itu, dan komunikasi nonverbal di sini yang Kak Rasdiana bertanya ya, ini itu banyak Kak ya, tidak hanya kontak mata. Jadi komunikasi nonverbal itu mulai dari gestur tubuh ya, ekspresi, dan juga ada namanya ada 5 komponennya ya dari komunikasi nonverbal. Nanti di kelas intensif kita belajar. Tapi kalau untuk pertanyaan kontak mata tadi kurang lebih seperti itu tipsnya. Jadi tatap aja mata yang sejenis sesuai dengan keyakinan Kak Rasdiana. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Olive. Sukses selalu, terima kasih kata Kak Rasdiana. Terus ini pertanyaan dari Kak Rasdiana masih untuk Coach Harry. Gimana tanggapan Coach terkait adanya AI yang disalahgunakan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini semua ibaratnya teknologi itu ibarat dua sisi mata uang. Ada yang bisa dipergunakan untuk kebaikan, ada juga yang dipergunakan untuk yang kurang bagus. Nah, salah satunya berkaitan kalau di era sekarang itu kan banyak sekali penyusup. Salah satunya untuk berkaitan apa? Judi online. Tiba-tiba ada spam di situ. Ya, mereka kan bagaimanapun diberantas itu tetap selalu ada itu. Karena mereka kan bergerak seperti itu. Kemudian bagaimana apakah AI bisa memblokir mereka? Ya, namanya teknologi pasti juga harus dilawan dengan teknologi. Ibaratnya di sini eh, di dalam suatu kehidupan pasti juga ada yang bagus dan kurang bagus. Jadi penyalahgunaan itu selalu ada, tetapi pemerintah pasti memiliki regulasi. Misalkan tadi
berkaitan juga penggunaan teknologi AI yang ada di perguruan tinggi. Misalkan penggunaan ChatGPT, apakah bolehkah dipergunakan? Boleh, bisa dipergunakan. Tetapi tentu saja kan harus disertai dengan sumber referensi yang valid. Karena kalau kita telan mentah-mentah yang ada di dalam misalkan AI tersebut, itu pasti harus kita validasi dulu. Jangan-jangan sumber referensinya kurang valid. Makanya di sini eh, ibaratnya dua sisi mata uang. Artinya bisa dipergunakan untuk kebaikan, ya kemudian juga ada juga yang kurang bagus untuk penyalahgunaan. Pasti juga ada regulasi dan pasti selalu ada tindakan. Beberapa hal yang lalu juga ditemukan beberapa penyalahgunaan untuk artificial intelligence. Ya, salah satunya misalkan kalau di dalam kampus untuk misalkan untuk mendeteksi apakah di sini menggunakan plagiat itu kan menggunakan Turnitin. Turnitin pun juga menambahkan teknologi yang anti AI juga. Jadi teknologi akan selalu berkembang juga. Berkaitan juga dengan hal tersebut, yaitu sekali lagi ada dua sisi yang perlu menjadi pertimbangan. Kita akan ada berada di sisi yang mana. Tentu saja kita sebagai makhluk yang memiliki ibaratnya adab, memiliki integritas, pasti akan menjauhi hal tersebut. Juga kita tidak akan telan mentah-mentah berkaitan juga dengan apa misalkan hoax juga. Jadi perlu apa? Perlu literasi digital yang kita desiminasikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar, untuk keluarga, untuk teman maupun untuk masyarakat. Yaitu salah satu bentuk pencegahan berkaitan dengan penyalahgunaan artificial intelligence. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Itu mungkin dari saya, Kak Cindy. Siap, Coach. Terima kasih jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Kak Rasdiana terkait jawaban yang telah diberikan oleh Coach Heri. Kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir. Nih masuk dari kolom chat. Dari Kak Ismiatul Hasanah dari Surabaya. Kita mulai dari pertanyaan yang ditujukan oleh kepada Coach Olivia dulu ya. Bagaimana cara mengatasi rasa takut berbicara di depan umum sehingga justru bisa menjadikannya sebagai kekuatan dalam karir? Silakan Coach Olivia bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Kak Cindy ya. Halo Kak Ismiatul Hasanah. Kak Ismi ya mungkin panggilnya yang dari Surabaya juga. Saya juga di Surabaya loh. Halo, mungkin nanti kita kapan-kapan bisa catch up ya. Jadi pertanyaannya tadi mengatasi rasa takut berbicara di depan umum sehingga justru bisa menjadikannya sebagai kekuatan dalam karir. Yang harus digarisbawahi, begitu teman-teman jago presentasi, jago public speaking, itu udah kekuatan yang luar biasa. Contoh simple deh. Kalau teman-teman di suatu kantor nih, Anda yang paling jago nih presentasi public speaking pasti sering ditunjuk untuk mewakili ini, dikasih kesempatan-kesempatan dibandingkan teman-temannya yang lain. Jadi relasi terbuka, kesempatan terbuka. Jadi public speaking ini bukan hanya khusus orang di bidang komunikasi aja. Di semua bidang, kalau Anda menguasai ini, Anda udah lebih unggul dibandingkan mungkin teman-teman Anda yang lain. Karena nih kita dikaruniai apa? Mulut ya teman-teman. Ini untuk komunikasi. Jadi komunikasi is a basic skill apapun eranya, apapun zamannya. Jadi ini penting banget. Nah, gimana supaya bisa jago public speaking? Soalnya saya takut. Nah, jadi ini teman-teman, aku mau share screen dulu sebentar. Karena ini cukup biar lebih mudah dimengerti. Gitu ya. Oke. Tadi udah aku bilang ya sedikit mengenai ini bahwa teman-teman untuk kita bisa mulai public speaking, kita harus bisa mengatasi gugup dulu. Ya, kita bisa harus mengatasi gugup dulu. Biar kita jadi percaya diri. Ini adalah fondasinya. Di sini ada tekniknya macam-macam ya. Ada 5L, ada 5P, ya, ada teknik pisah namanya. Nih, dan ada namanya teknik SSC, teman-teman. Nih, pisah dan teknik SSC. Yang kalau mau banget bener-bener Anda
bisa percaya diri, bisa ikut kelas intensifnya, tapi yang bisa saya bagikan di sini adalah salah satunya latihan. Ya, Kak ya. Jadi, kadang orang tuh kurang percaya diri karena kurang persiapan. Ya, kurang persiapan, nggak tahu teknik-tekniknya, nggak tahu bagaimana menghadapi audiens jika kondisi A, B, C akhirnya gugup. Nah, dengan teknik-teknik ini, kamu bisa menyesuaikan dengan audiens, bahkan dengan 5M dan segalanya ini, itu semua akan teratasi. Kamu jadi lebih percaya diri. Contoh, kamu nggak tahu nih, kamu ke Jakarta, kamu sama sekali nggak tahu petanya bagaimana menuju ke Jakarta. Kamu pasti grogi, kamu pasti nggak pede, kamu pasti takut disuruh ke sana. Karena kamu nggak tahu. Tapi begitu kamu tahu peta-petanya, ini semua, kamu akan lebih percaya diri. Because you know, oh untuk ke Jakarta itu harus lewat sini, 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 sini gitu ya. Jadi lebih percaya diri, oke saya akan maju ke depan gitu ya. Itu pentingnya kita banyak ikut pelatihan, pentingnya kita investasi ke diri kita ya. Investasi leher ke atas gitu ya. Supaya kita bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang datang. Jadi salah satunya banyak latihan ya Kak, dan kuasai teknik-teknik ini untuk mengatasi rasa takut Kakak. Begitu, terima kasih. Terima kasih Coach Olivia. Wah, jawabannya nih baru di-spill sedikit tentang latihan. Nah, untuk selengkapnya bisa ikutin kelas training selanjutnya sama Coach Olivia dan itu berbayar. Tapi emang walaupun berbayar, tapi emang ilmunya sepantar ya lah ya, dagingnya gitu, maksudnya bermanfaatnya. Oke, kita lanjut masih di pertanyaan oleh Kak Ismiatul Hasanah dari Surabaya, tetapi kali ini ditujukan untuk Coach Harry. Bagaimana cara generasi muda membangun bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat? Silakan Coach Harry untuk bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini kan bukan kepada teori ya. Di era sekarang itu banyak sekali generasi muda yang mungkin eh, mereka lebih banyak mungkin bukan menjadi pegawai, menjadi karyawan, tapi mereka ingin apa? Salah satunya ingin kerja, salah satunya berkaitan dengan freelance. Misalkan apa? Virtual assistant, kemudian menjadi founder startup, founder pelatihan. Ya, dari situ tentu saja pasti ada korelasinya dengan apa? Salah satunya berkorelasi dengan finansial pasti ada, profitnya pasti ada. Tapi yang tidak kalah penting, mereka sebagian besar generasi muda Gen Z sekarang itu ini bukan hanya bisa menciptakan lapangan kerja, tetapi juga apa? Mereka orientasinya kepada bumi, kepada lingkungan. Mungkin saya bisa memberikan contoh. Contohnya yang ada di SDI sendiri. SDI, PT SDI itu kan pendirinya adalah siapa? Itu pendirinya adalah Coach Diki. Kalau dilihat usianya beliau itu lebih muda dari saya, tetapi beliau bisa meng-hire berbagai mungkin coach yang ada dari berbagai tempat, coach yang ada dari berbagai bidang kompetensi dikumpulkan. Yaitu kan sudah berkaitan juga menciptakan lapangan kerja dan ada diseminasi pengetahuan, diseminasi kompetensi. Dan yang tidak kalah penting, lebih banyak berkaitan dengan apa? Penggunaan teknologi. Salah satunya pelatihan yang berkaitan dengan Zoom. Bahkan nanti ke depan juga sudah berbasis teknologi. Misalkan penggunaan misalkan untuk LMS juga. Itu juga sudah ada di dalam pemikiran mengenai apa? Berkaitan dengan lingkungan. Jadi sudah mungkin kalau mendapatkan sertifikat kita sudah tidak mendapatkan dalam tanda kutip yang berupa fisik tapi lebih berupa e-sertifikat kecuali sertifikat yang benar-benar kita perlukan secara fisik, misalkan dari BNSP ataupun dari KAN. Itu salah satu bentuk yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana tetap ada profit oriented, kemudian juga berkaitan juga ada menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman, menciptakan diseminasi pengetahuan, kompetensi yang baru, bahkan juga berorientasi kepada lingkungan maupun bumi. Jadi eh, untuk lebih triknya, lebih jelasnya bisa mengikuti berbagai kelas yang ada di SDI untuk yang tadi karena itu sudah dibuktikan di SDI. Itu mungkin dari saya
Kak Cindy. Siap, terima kasih Coach. Semoga jawabannya bisa memenuhi rasa penasaran teman-teman. Dan memang kalau lebih lengkapnya, jangan lupa teman-teman bisa ikuti berbagai kelas dan training yang disediakan oleh Self Development Indonesia. Informasinya bisa mengunjungi seluruh media sosial Self Development Indonesia. Alhamdulillah sesi tanya jawab telah berlangsung dengan lancar dan interaktif. Terima kasih atas partisipasi bertanya dengan begitu semangatnya kepada para peserta. Seneng deh bisa lihat semangat belajar teman-teman yang sangat luar biasa. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman peserta, silahkan untuk mengecek kolom chat dan mengisi link yang sudah di-share oleh admin untuk absensi ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk jangan sampai nih teman-teman udah mengikuti acara ini tetapi nggak mengisi link absensinya kan sayang gitu ya. Jadi di copy dulu linknya, ditaruh di mana gitu, tapi masih harus diisi ya sebelum acara ini nanti ditutup. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada Kos Diki mohon dibantu dan aba-aba ada pada diriku ya. Gimana Kos Diki udah siap? Siap. Oke, baik. Kita gaya yang pertama dulu ya teman-teman ya, gaya formal. Udah siap semuanya? Baik. Oh, saya tunggu 1 menit deh ya untuk teman-teman siap-siap membuka kameranya. Kita mulai 19.57. Biar makin banyak nih yang bisa ngebuka kamera. Siapa tahu ada teman-teman yang masih mau menggunakan hijabnya terlebih dahulu sebelum kita foto bareng. Nah, udah nih 19.57. Jadi saatnya ya teman-teman ya. Kita gaya pertama yaitu gaya formal. Saya hitung ya. 1, 2, 3, cheers. Senyum ya teman-teman. Oke, baik, sudah. Oke, selanjutnya gaya kedua nih. Kita bisa berikan jempol terbaiknya. Boleh 1, boleh 2, bebas ya teman-teman ya. Kalau saya 1 aja cukup. Eh, saya hitung ya teman-teman ya untuk aba-abanya. 1, 2, 3, cheers. Senyum teman-teman. Oke, baik. Dan gaya yang terakhir atau gaya yang ketiga, teman-teman boleh bergaya bebas sesuka teman-teman, seekspresif teman-teman. Jadi gayanya bebas ya teman-teman ya. Ayo persiapan dulu. Oke, udah siap ya teman-teman. Saya hitung ya. 1, 2, 3, cheers. Senyum teman-teman. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai ya sesi dokumentasi kita. Jangan lupa teman-teman, saya ingin mengingatkan nih sebelum penutupan untuk teman-teman mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh admin atau saya kirim ulang biar naik lagi notifikasinya. Nah, jadi teman-teman masih ada waktu untuk mengisi link absensi atau bisa di-copy dulu linknya kalau misalnya ada kendala. Jadi jangan sampai teman-teman udah mengikuti acara dari awal sampai akhir tapi ketinggalan nih link absensi sayang banget ya teman-teman. Jadi mohon diisi link absensinya. Baik, selanjutnya ternyata sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman, rangkaian acara satu persatu kita telah lalui bersama. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh media partner yang telah mendukung kesuksesan acara melalui berbagai kerjasama. Dan tak lupa, terima kasih sebesar-besarnya untuk para peserta yang sudah berkenan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan telah antusias bersemangat untuk aktif mensukseskan acara ini. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk mengisi link absensinya dan semoga
ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita terapkan sebagai pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau mengingatkan juga, jangan lupa teman-teman yang berkenan untuk mengupload dokumentasi keseruan pembelajaran kegiatan webinar SDI ini ke story Instagram dan tag Instagram @selfdevelopmentindonesia beserta tag Instagram kedua pemateri kita. Jangan lupa pantengin update informasi kegiatan yang dilakukan oleh Self Development Indonesia dengan follow media sosialnya dan turut serta mengikuti beberapa kegiatan pembelajaran ke depannya. Saya ingin mengucapkan mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan dalam membersamai acara webinar Self Development Indonesia resmi selesai dan ditutup. Sampai berjumpa kembali di event selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat atau selamat melanjutkan aktivitas. Dan ruangan saya kembalikan kepada Coach Tiki. Silakan Coach.